Untuk lain-lain ini di sini nanti ada proses keterbentukannya gimana untuk bisa berinovasi gitu terkait outline bahasan ini gitu ya. Oke, mungkin untuk masalah persiapan perjalanan, mungkin di sini juga ada yang bidang backgroundnya geologi gitu ya. Mungkin nanti di sini baik, di sini ada 2 GPS merek Garmin ya yang kita punya, tipe 64S. Jadi saat ini kita sedang berada di Pantai Palangpang. Nah, ini Pantai Palangpang. Nanti kita panas ini, panas. Penjelasan tentang Pantai Palangpang ini. Kelompok 2. Udah pada dibuka. Boleh dilihat gambarnya. Boleh dilihat dulu nih gambarnya. Oke. Boleh kita baca dulu ya. Jadi akan biodiversity-nya ya. Di situ dijelaskan bahwa tempat ini juga merupakan pelabuhan tempat pelelangan ikan gitu ya, yang berada di Sungai Ciletuh bagian ujung selatan Pantai Palangpang. Nah, mungkin Bapak Pak FDD ada yang mau dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang berada di dekat dengan lembah amfiteater ini. Kenapa disebut amfiteater ini? Amfiteater ini seolah-olah kalau di suatu bioskop misalnya ya, itu kita berada di atasnya melihat ke arah depan. Tetapi kita justru di posisi tempat layar ya. Ini tempat layarnya, di sana tempat penontonnya. Nah, kita ini berada, coba dilihat di gambar nomor berapa di guidebook. Pelampang itu. Jadi dilihat di sini di sebelah kiri saya, kemudian di utara, di selatan ini adalah bentuk kayak bentuk U ya, tapal kuda U. Jadi ini dinding ini ada air terjun 1 ya, kedua, 3, ada sekitar 7 air terjun. Jadi ini adalah bagian yang longsor. Nah, longsornya ini bisa disebabkan oleh adanya sesar ya, patahan atau sesar patahan normal jatuh ya, melongsor ke sini. Jadi longsoran ini sesuai dengan arah patahan yang membentuk kayak tapal kuda. Nah, ini longsor seperti lihat di sampul guidebook. Di sampul guidebook ada arah tanah yang melongsor. Nah, ini bagian yang longsornya ya. Bisa dilihat di sana. Nah, seperti itu. Tadi mengenai lokasi ini dijadikan sebagai berbagai kegiatan atraksi sudah disampaikan tadi oleh Bang Jackson. Nah, tugas teman-teman ini, kelompok ini sekarang membuat video dari amfiteater ini ya. Kemudian boleh ke pantainya juga, diberi waktu dari sekarang setengah jam. Jadi membuat foto-foto, membuat video, apa saja yang telah disampaikan tadi. Saya kira cukup ya, sekian. Ada pertanyaan nggak? Kan proses terbentuknya air terjun itu, dinding-dinding yang membentang itu Pak, itu kan ada teori yang tadi, karena di sini itu terdapat batuan yang mempunyai viskositas yang lebih berat. Asal format namanya ya, nama dan asal ya. Kelompok berapa? Nama saya Rifdi dari kelompok 2. Jadi saya mau bertanya Pak, sesar itu yang terbentuk dari di sana itu di dinding-dinding, apakah karena sistem tektonik atau karena proses yang amblasan tadi? Atau longsoran itu diawali dengan adanya gejala sesar. Itu yang mengawali ya. Kenapa terjadi sesar bentuknya U ini, itu yang mungkin perlu penjelasan lebih jauh ya. Tapi intinya amblas itu di samping adanya batuan opiolit yang lebih berat ya, sehingga dia bisa amblas. Kemungkinan juga struktur yang terbentuk lebih dulu gitu. Jadi adanya keterlibatan dari
dari sistem tektonik juga yang Oh iya bekerja? pasti, tektonik semua, pasti dari Coba. tektonik. Kita sedang menuju ke pantai. Dan ini panasnya nyebret guys. Apa itu nyebret? Kita di pantai Palangpang. Ya, pantai Palangpang nih bareng kawan-kawan. Yang unik di sini adalah terdapat tebing yang menunjukkan seperti tapal kuda. Nah itu tebingnya. Ya, dari ujung sana. Dan di sini, oh ya, sampai di sebelah kiri saya juga, ujung sana. Ini ada satu pulau. Ini ya Pulau Kunti ya? Ya, Pulau Kunti. Ini Pulau Kunti. Pulau Kunti masih banyak macam gumba. Kenapa disebut Pulau Kunti? Nah, disebut Pulau Kunti karena di situ ada satu goa yang dimana Kalau ada badai, kalau terjadi badai, dia akan mengeluarkan suara gemuruh. Itu makanya kenapa disebut Pulau Kunti. Ini tapal kudanya masih terus bersambung ya, terus sampai ke sana. Dan ini merupakan bagian dari Geopark Ciletuh. Oke. Lokasi ini juga dikenal sebagai amphitheater. Amphitheater. Kalau ampli mah ini ya. Ampli apa peranti speaker masjid. Amphitheater. Jadi kita seolah-olah berada di bagian panggung utama. Sementara di sisi kiri kanan kita adalah tempat penonton. Ini tebing-tebing batuan apa sih? Sedimen. Terlipat sama lokasi. Guys, jika memang ada proses vulkanik atau tektonik, yang pasti akan ada letusan gunung. Dan sepanjang pantai ini kita atau saya tidak atau belum menemukan fumis ya atau kerang bandos sekurang-kurangnya sepanjang pantai ini. Biasanya kalau 2000 years later. Bahasa Lebaknya, kalau bahasa Sundanya melakukan mengulit bawang. keren Pak. Ah ya, tinggal di Google. Melakukan mengulit bawang. Ya. Bisa sedikit sambil dijelaskan ini Om? Ya. Oh boleh. Boleh. Di sana ya, supaya kelihatan amphitheaternya. 1, 2, 3. Tes. Salah satu sisi amphitheater ya yang ada di Geopark Ciletuh. Ya, kita sekarang berada di salah satu sisi dari amphitheater Geopark Ciletuh ya. Ciletuh ini dikenal dengan istilah amphitheaternya yang sangat menarik ya. Jadi di Indonesia ada beberapa lokasi
lokasi yang sudah dijadikan geopark nasional maupun geopark internasional yang memiliki amphitheater. Antara lain di Karangsambung. Siapa yang sudah ke Karangsambung nih, teman-teman dari Pakuan mungkin ya? Ya. Sama ada amphitheater ya, tapi di sini jauh lebih besar ya. Ya. Jadi kalau di sana amphitheaternya akibat batuan apa? Proses apa? Lipatan ya? Lipatan, Pak. Ya. Kalau di sini akibat longsoran. Longsor. Jadi tadi disebutkan bahwa ini ada dua penyebab ya. Kalau aliran adanya sesar normal yang mengelilingi amphitheater ini, kemudian terjadi longsoran membentuk amphitheater. Ada juga yang mengatakan bahwa ini akibat meteor yang jatuh ya. Nah, dua-duanya ini sementara ini menunjukkan bukti, ada bukti, sehingga apakah itu terjadi dua kombinasi itu atau salah satu yang benar, itu masih perlu kajian lebih lanjut. Nah, untuk melihat beberapa geosite yang ada di Geopark Ciletuh ini, kita harus menggunakan perahu. Di sana ada pelabuhan. Mana teman kita yang bekerja di sini? Ada pelabuhan di sana. Dengan menggunakan perahu kita menyusuri pantai ini sampai ke Gua Sodong. Jadi ada gua dari batu ya, yang berlubang gitu ya, tembus ke sebelahnya. Kemudian di sepanjang ini kita temukan berbagai jenis batuan yang berupa, ada yang berupa ular naga, dia bilang, ada yang kodok, gambar badak dan sebagainya. Jadi batuan yang tadi di pusat informasi dijelaskan bahwa itu sebagai hasil proses dari erosi ya, karena batuannya berlapis berbeda-beda kekerasannya, sehingga pada saat terjadi erosi itu membentuk seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi ini kita berada di salah satu sisi dari amphitheater ya. Nah, seperti terlihat sebetulnya di beberapa pinggir dari amphitheater ini terdapat beberapa air terjun. Tadi ya, air terjun Merinjung, Sodong, Awang ya, ada 7 air terjun yang itu akibat pemotongan topografi. Air sungainya itu tidak bisa ini lagi, akhirnya jatuh membentuk air terjun. Nah, pembentukan air terjun ini bervariasi. Kemudian ada kawasan ini patahan jadi air terjun. Seperti tadi digambarkan di signboard yang ada di Simarinjung. Secara singkat saya sampaikan penjelasannya seperti itu. Mungkin ada yang pantai Palangpang. Tinggal kita pindah ke Cimarinjung. Sekarang kita akan pindah ke air terjun Waterfall. Aduh, Cimarinjung Waterfall. handphone udah panas Pak. Sepanjang tebing banyak banget curug kalau dilihat. Curug, ini curug. Curug itu air terjun curug. Curug teh bahasa lokal. Ini curug. Curug itu Kang Sunda. Telunjuk jari. Oke, makasih.